Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'du. Pemirsa setia CTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya ingin menyinggung atau membahas sedikit masalah problem perbedaan pendapat di akhir-akhir ini. Terlalu banyak kemudian perbedaan-perbedaan pendapat atau masalah khilafiyah lalu kemudian menjadi semacam momentum atau menjadi peluang perdebatan sengit, bahkan caci maki, perpecahan dan seterusnya. Padahal ini tidak ada dalam ajaran Islam. Yang ada dalam ajaran Islam itu adalah kita diperintahkan untuk bersatu, ya, diperintahkan untuk berukhuwah, diperintahkan untuk saling menghormati, diperintahkan untuk tidak mencari-cari kesalahan orang lain. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Bahkan kata Rasulullah SAW, la tahasadu wala tabaghadu wala ta'anatu wala, dan seterusnya kata Rasul, wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Ini ajaran ini banyak dikesampingkan oleh sebagian orang. Mereka lebih mementingkan, menitik beratkan pada mencari kesalahan, kekhilafan seseorang daripada persatuan. Ini berbahaya. Contoh masalah musik misalnya, dari dulu itu memang terjadi perbedaan pendapat. Ada dua perbedaan penting terkait musik ini. Yang pertama, apakah nyanyian itu boleh atau tidak? Yang kedua, apakah semua alat musik itu boleh atau tidak, haram atau tidak? Ternyata para salafus soleh ini sudah membahas, ya, salafus soleh sudah membahas, bahkan Ibnu Umar, ya, Ibnu Abbas sudah membahas ini, ya, para tabiin, para salafus soleh sudah membahas ini. Mereka membiarkan ada beberapa alat musik untuk dipakai, yang kita sebut musik sekarang, kalau nama dulu belum nama musik, misalnya duf dan sebagainya yang dipukul itu dengan dalil-dalil yang sahih. Lalu kemudian apakah nyanyian yang tidak boleh itu nyanyian saja, liriknya saja, atau diikuti oleh musik, ya, seperti gendang, piano, gitar dan seterusnya. Ini juga terjadi perbedaan pendapat, ya. Kalau nyanyian tidak diiringi musik boleh, tapi kalau nyanyian ya tidak diiringi musik tapi liriknya itu tidak mengandung syahwat, hura-hura, sia-sia dan seterusnya, boleh saja. Nah, ini dari dulu perbedaan pendapat, tapi nampaknya ada sebagian orang tidak faham apa yang disebut dengan ilmu fiqhul ikhtilaf, perbedaan pendapat, fikih perbedaan pendapat. Para ulama seperti Imam Nawawi, Ibnu Hajar Al-Haythami, Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahkan yang terakhir pada abad 10 Hijriah, Al-Imam Asy-Syaukani, mereka mengatakan begini, seorang, ya, penceramah, seorang ustaz, seorang dai, bahkan seorang alim, seorang ulama, kalau dia tahu perbedaan pendapat antara ulama baik zaman salaf maupun zaman khalaf, maka dia tidak bisa disebut ulama, tidak bisa dikategorikan sebagai ulama. Dia hanya tahu satu pendapat saja, lalu kemudian dia fanatik dengan satu pendapat itu. Dia mengatakan pendapat lain itu harus ditolak, ya, harus didhaifkan dan seterusnya. Ini bukan ulama. Kenapa? Karena perbedaan pendapat itu sudah ada di zaman Rasul, zaman sahabat, zaman tabi'in, sampai kita dan sampai hari kiamat. Wala yazalu mukhtalifin, kata Allah. Kalian akan terus berbeda pendapat karena memang itu kodrat kalian diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini, maksudnya mukhtalifin ini selalu akan terus ada mazhab, perbedaan fikih dan seterusnya. Nah, oleh karenanya sudahi perdebatan ini. Aman man aman wa kafar man kafar. Siapa yang meyakini musik itu haram, silakan. Siapa yang meyakini sebagian musik yang tidak mengandung syahwat, lahwun, mengandung senda gurau, permainan, kelalaian, maka itu boleh. Silakan ambil pendapat itu. Dua pendapat yang sekalian dirahmati Allah. Oleh karenanya, pemirsa TV Nur Setiasi yang dirahmati Allah, kita harus cerdas, ya, memahami Islam ini. Jangan kita baca satu dua hadis langsung fatwa, langsung vonis sana, vonis sini. Ini tidak bagus bagi persatuan umat dan merusak ukhuwah Islamiyah. Demikian barangkali, semoga ada manfaatnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.